Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Despina, NIM 20140400024 dari kelas Tadris Matematika A. Pada kali ini saya akan menjelaskan hadis yang ke-10, yaitu tentang bagaimana seorang muslim bersikap kepada orang non-muslim. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Ahmad, dan Darimin. Kemudian hadis ke-10 ini disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anhu. Bunyi hadis yang ke-10 ini yaitu hadisu Aisyah radhiyallahu anha qala astazana rohtum minal Yahudi ala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqalus samu alaikum faqalat Aisyatu bal alaikumus salamu wal laknatu. Faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyatu, innallaha yuhibbu rifqa fil amri. Kullihi qalat alam tas amma qalu qala qad qultu alaikum. Baiklah, saya akan menjelaskan hadis dari arti dari hadis ke-10 ini, yaitu hadisu Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anhu. Qalat, Aisyah berkata, astazana rohtun minal Yahudi. Ada sekelompok orang meminta izin, yaitu orang Yahudi, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wassalama faqalu, maka mereka berkata, assamu alaikum, kecelakaanlah atasmu. Faqalat Aisyatu, maka berkatalah Aisyah, bal alaikumussamu wal laknatu, bahkan atau bukan yang sebenarnya atas kamu kecelakaan itu. Faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, ya Aisyatu, wahai Aisyah, innallaha sesungguhnya Allah yuhibbu, menyukai arifqa, kelemah lembutan, fil amri, dalam berurusan atau urusan semuanya. Kemudian kullihi qalat, kemudian Aisyah berkata, alam tas'am ma, apakah engkau tidak mendengarkan? Qalu, apa yang mereka katakan? Qala, kemudian Nabi berkata, qasqultu wa alaikum, qasqultu, sesungguhnya aku menjawab, wa alaikum, juga atas kamu.
Baiklah, saya akan menjelaskan hadis ini. Hadis ini yaitu tentang bagaimana sikap seorang muslim berhadapan dengan orang non-muslim, di mana orang non-muslim ini bertindak tidak baik. Bagaimana dalam hadis ini dijelaskan bahwa sikap non-muslim dalam hadis ini yaitu tidak baik, yang mana dia mendoakan kecelakaan terhadap Rasulullah SAW saat izin melewatinya. Orang Yahudi itu mengatakan Assalamu alaikum. Assamu itu artinya kecelakaan, alaikum atasmu. Dimana yang kita ketahui Assamu alaikum ini merupakan pelesetan kata dari kata Assalamualaikum. Jadi mereka itu mencemooh kata Assalamualaikum. Nah, untuk menjawab karena mendengar perkataan ini, maka Aisyah radhiyallahu anha itu sakit hati, sehingga ia mengatakan bahwa bukanlah kami yang celaka, tetapi kamu celaka dan kamu dilaknat. Maka Aisyah di sini menjawab, mendoakan mereka dengan 2 kali lebih besar daripada kata mereka, sedangkan yaitu mereka hanya bilang celaka, sedangkan Aisyah berkata celakalah kamu dan laknatlah kamu. Nah, kemudian Nabi tidak senang dengan apa yang dikatakan Aisyah, karena Nabi mengatakan bahwa dalam Islam itu mengajarkan kelemah lembutan, sehingga Nabi menegur Aisyah dan berkata bahwa janganlah kamu ucapkan seperti itu, maka berlemah lembutlah. Karena di sini Aisyah berkata, bal alaikumus samu walaknatu. Jadi kamulah yang celaka dan kamulah dilaknat. Sehingga Rasul pun tidak suka dengan itu. Kemudian di sini Rasulullah SAW berkata, seorang muslim harus memiliki akhlak yang tinggi sehingga tidak mudah terprovokasi dengan non-muslim. Jadi Rasulullah berkata, jika kita hina, maka jangan balaslah hina itu dengan hinaan, tetapi balaslah hina itu dengan kelemah lembutan. Tetapi jika mereka sudah main kekerasan fisik dan lain-lainnya, barulah kita boleh membalaskannya. Tetapi itu pun jika telah terpaksa. Dan kemudian ada kaitan hadis ini dengan pendidikan. Yang pertama yaitu hadis ini mengajarkan tentang pendidikan masyarakat, yaitu toleransi, dimana yang kita ketahui bahwa di dunia ini kita memiliki beragam agama, beragam budaya dan lain-lainnya. Maka dengan itu kita dibutuhkan pendidikan toleransi seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi ini. Mereka tidak toleransi terhadap umat muslim. Mereka mencemooh kata Assalamualaikum sehingga dikatakan dengan Assamu alaikum atau plesetannya. Kemudian dalam hadis ini juga dikatakan pendidikan, yaitu pendidikan keluarga, yaitu seorang suami menasehati dan mengingatkan istri, dan seorang suami memberikan contoh yang baik terhadap keluarganya. Nah, di sini kan Aisyah itu sebagai istri dari Rasulullah. Walaupun Aisyah itu salah, Rasul tetap menegurnya walaupun itu istrinya. Sehingga di sini jelaskan bahwa kita tetap harus memberikan contoh yang terbaik walaupun itu kepada keluarga kita sendiri. Janganlah kita takut dalam memberikan nasihat kepada keluarga kita sendiri. Nah, sekianlah yang mungkin dapat saya sampaikan pada hadis yang ke-10 ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.